Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Seiring berbagai fenomena serta ancaman terutama bagi kehidupan umat manusia berupa peperangan, kekacauan, politik serta bencana alam dan lain sebagainya. Sosok Satrio Piningit senantiasa melakukan hal-hal yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun orang lain dengan tidak memandang suku, agama, golongan maupun ras. Beliau suka menolong bahkan kepada orang yang membencinya sekalipun. Beliau tetap melakukannya. Itu semata-mata demi menjunjung tinggi martabat serta rasa kemanusiaan antara sesama sesuai kemampuannya. Karena pada hakikatnya, sekalipun berbeda-beda, manusia adalah diciptakan oleh Tuhan yang sama, yaitu Tuhan pencipta alam semesta. Hari demi hari, banyak hal yang beliau temui. Apa yang beliau alami dijadikannya sebagai pembelajaran hidup dari setiap tindakannya. Satrio Piningit senantiasa fokus dengan apa yang ia kerjakan, dengan tidak mengeluh. Beliau menjalaninya dengan penuh keikhlasan. Bila tiba saatnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan semesta alam, maka melalui proses alam semestalah yang akan membuka siapa sejatinya Satrio Piningit itu. Berpuluh-puluh tahun lalu, bahkan lebih, beliau sudah dikenal. Adapun tentang kemunculannya, sebenarnya bukan lagi hal yang baru. Sosok Satrio Piningit selalu menjadi perbincangan, bukan hanya di kalangan para tokoh agama, spiritual, cendekiawan, tasawuf, namun juga para kalangan ilmuwan atau filsuf sekalipun ikut memperbincangkan akan diri beliau. Banyak yang mengatakan bahwa Satrio Piningit sudah diceritakan dari ratusan tahun, bahkan ribuan tahun silam. Namun kedatangannya sampai saat ini masih terus diharapkan. Karena dipercaya bila manusia sudah mengalami kemerosotan akhlak serta moral, atau dengan kata lain, ketika akhlak serta moral manusia itu sudah rusak, keadilan sudah tidak lagi ditegakkan, serta nilai-nilai kemanusiaan tidak lagi dijunjung tinggi, maka di saat itulah hanya orang yang terpilih, yaitu Satrio Piningit, yang diberi kuasa, yang mampu melakukannya. Di akhir zaman ini, kemunculannya pun begitu banyak dibicarakan. Bahkan ada sebahagian pihak yang mengklaim bahwa beliau sudah muncul di suatu tempat. Namun banyak juga yang tidak percaya akan hal itu. Banyak dari para saudara komentator seperti di media sosial yang menyatakan bahwa dirinya
adalah Satyo Piningit. Ada yang sungguh-sungguh begitu meyakinkan bahwa ialah sosok Satyo Piningit itu. Dan ada juga yang mengaku Satyo Piningit namun sekedar gurauan, candaan, bahkan ada juga yang mengaku hanya untuk mengolok-olok. Karena menurut mereka Satyo Piningit itu tidak pernah ada. Dengan istilah lain hanyalah halu atau mitos. Jadi saudaraku, tentang Satyo Piningit ini, boleh saja banyak pihak yang mengaku sebagai Satyo Piningit, silahkan. Tidak ada yang melarang. Karena di era atau zaman keterbukaan ini, siapapun punya hak untuk berbicara. Namun, kalau menurut saya secara pribadi, melalui proses alam semesta, atas kehendak Tuhan semesta alam, sebagai mesin pengendali yang maha agung, yang akan memproses sosok pilihan tersebut, maka yang asli tetap tidak akan bisa berubah atau tergantikan. Yang asli memiliki tanda khusus, yaitu tanda yang tidak dimiliki oleh siapapun. Satyo Piningit ini memiliki ilmu yang sangat dahsyat. Itu semata-mata adalah pemberian dari Allah, Tuhan semesta alam, sebagai kekasihnya yang akan mewakili dirinya di muka bumi ini. Karena dirinya tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, dan tidak bisa didengar, serta tidak bisa dirasa. Tentunya dengan perantaraan para malaikat atau para wali-walinya dan para leluhur. Sehingga beliau tidak mudah untuk dikalahkan, apalagi disantet, diguna-guna, dan lain sebagainya. Tentu mereka tidak akan berhasil untuk mencelakakan dirinya. Dimanapun beliau berada, selalu dikawal oleh para makhluk gaib dengan pengawalan khusus. Maka jangan heran bila beliau sangat dimuliakan dan sangat ditunggu-tunggu kedatangannya. Pada hakikatnya, semua ilmu yang ada, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat atau ilmu gaib, semua itu ada pada diri beliau. Beliau juga mampu mengendalikan alam ini. Tentu saja hal ini atas izin Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Melalui beliau sebagai pilihannya, sebagai walinya, sebagai kekasihnya. Satyo Piningit ini memiliki ilmu yang mungkin bisa dikatakan ilmu laduni. Sedangkan ilmu laduni itu adalah ilmu yang diberikan Allah, Tuhan semesta alam, yang hanya diperuntukkan pada orang-orang tertentu, yaitu bagi hamba-hambanya yang terpilih, termasuk Satyo Piningit. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa diambil manfaat dari pembahasan ini. Mudah-mudahan kita selalu berada di jalan yang diridhoinya, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, diberi kesehatan, dan dimudahkan dari segala urusan. Demikian, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak, lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.